Pemirsa, kejadian tanah longsor di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah kembali menyisakan luka yang mendalam. Untuk melihat bagaimana kondisi di lokasi pengungsian dan proses pemulihan trauma kepada para korban, berikut liputan jurnalis Metro TV Joy Jones dan juru kamera Yanis Rizal untuk Anda. Pemirsa, longsor yang melanda Kecamatan Pandanarum menyisakan luka yang mendalam tentunya bagi korban. Sebanyak 917 orang terpaksa untuk mengungsi dan ini adalah salah satu dari posko pengungsian yang berada di kantor kecamatan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, saya akan mewawancarai salah satu warga korban dari bencana tanah longsor ini. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Ibu boleh diperkenalkan namanya Bu dan dari mana? Nama saya Saminem dari Situkung Ujung. Oke. Boleh diceritakan nggak gimana kejadian waktu jam 4 sore waktu itu? Jam 4 sore waktu itu jam 4 sore udah lari ke hutan. Maksudnya lari ke alas gitu. Sebelumnya saya malah lagi sholat di rumah. Lah itu terus ada orang-orang lari semua, teriak-teriak. Jadi saya sholatnya belum selesai, udah ikutan lari. Okay. Setelah itu larinya kemana, Bu? Larinya ke namanya Karangtengah, ke alas maksudnya. Tapi belum hutan rimba. Nggih, perkebunan sing enten kandang-kandang sapinya. Berapa lama Bu di perkebunan itu? Kulo di perkebunan semalam nginep di kandang sapi. Setelah itu kapan berhasil untuk dievakuasi? Dievakuasi paginya ke lari waktu itu banyak orang. Tapi dari keluarga Ibu sendiri? Dari keluarga saya selamat semua, alhamdulillah. Ada uak saya, terus uak kan masih ada laki-laki, ada perempuan yang lansia itu. Nah terus suami saya, terus anak saya 2, yang satu udah menikah, udah punya 2 orang anak. Nah terus yang satunya masih SMP kelas 8. Semua selamat, alhamdulillah. Ada rasa takut? Ya takut sekali. Saya takut sekali. Dan itu tadi pemirsa, memang kejadian ini memberikan trauma yang cukup mendalam bagi masyarakat yang menjadi korban. Oleh sebab itu juga dari pihak kepolisian, dari pihak Polri melakukan proses trauma healing yang seperti saat ini dilakukan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan ajak berbicara salah satu dari petugas yang melakukan trauma healing. Selamat sore Bapak. Sore Mas. Pak, ini pihak kepolisian melakukan trauma healing seperti apa sih Pak? Apa saja metode yang dilakukan? Trauma healing sebenarnya sebutannya bukan trauma healing karena mereka belum mengalami trauma. Tapi kita sudah menyebutkan itu dukungan psikologi sosial tepatnya gitu. Yang dilakukan memang untuk di awal-awal itu hanya melakukan observasi full. Karena kita memantau apakah ada perilaku dari para penyintas ini yang mengarah ke gangguan psikologi sebenarnya. Karena proses dukungan psikologis itu tidak hanya 1-2 hari maupun mingguan, karena dia prosesnya cukup lama. Hingga nanti sampai pasca bencana ini juga prosesnya cukup lama, itu menjadi pantauan kita. Karena kan proses gangguan psikologis itu waktunya cukup lama. Gitu. Apa sih harapan dari proses ini bagi korban terutama? Bagi korban kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi gangguan psikologis maupun gangguan jiwa yang lebih berat lagi sebenarnya. Kalaupun nanti ada, kita mungkin segera untuk merujuk atau menangani itu. Saya kira itu. Baik, selamat kembali bertugas Pak. Semoga pengabdian yang dilakukan benar-benar bisa berdampak bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban. Ya, itu tadi pemirsa wawancara saya dengan korban dan juga pihak kepolisian yang melakukan trauma healing. Kita berharap bahwa masyarakat setelah kejadian ini meskipun mendapatkan atau mengalami luka yang mendalam bisa segera menatap kembali hidup yang lebih baik ke depannya. Dari Banjarnegara, Joy Jones, Yahdin, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.